Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amanahpedia. Di sini kami berbagi ilmu dan hikmah melalui ceramah-ceramah Islami yang insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru. Semoga dengan menonton video ini, kita semua bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, hidayah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, dan semoga apa yang Anda pelajari di sini membawa kebaikan dalam hidup Anda. Ada satu ibadah bagi saya pribadi seindah ibadah. Indah ibadah, nikmat. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan senjata bagi orang mukmin ibadah tersebut. Senjata, doa. Seindah ibadah bagi saya adalah doa. Bahkan orang yang tidak selalu berkenan berdoa kepada Allah, orang itu sombong. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ghafir, surah 40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Berarti kalau kita doa, berarti itu kan perintah. Ud'uni, perintah. Allah mengajak kita, memerintahkan kita berdoa. Dan Allah juga menjanjikan, astajib lakum, aku akan ijabah. Saya mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan ada ayat yang lain. Saya suka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu, sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Bisa enggak hafal doa ini? Nah, ini doa saya ini. Bisa? Itu kalau bahasa Arab namanya ta'wilul Quran. Namanya ta'wil Al-Quran. Mengambil ayat, memahami ayat tersebut, dan bisa mengeluarkan doa dari makna daripada ayat itu. Allah memerintahkan kita berdoa, dan Allah janji akan terima. Ya Allah, aku berdoa sesuai perintahmu. Karena Allah memerintahkan saya berdoa, aku berdoa. Tapi aku mohon diijabah sesuai janjianmu, karena sungguh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Sebenarnya mengucapkan doa atau melafazkan doa itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tidak harus
sesuai kata yang saya sampaikan, tapi yang saya harap bapa ibu fahami apa yang saya makna, apa yang saya maksud, dan ucapkan. Bisa anda membuat ucapan sendiri yang bisa menjadi tanda hubungan anda sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa adalah hubungan hamba sama Allah. Ada satu ayat di suratul Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ada sekelompok orang datang kepada Rasul. Ini sebab nuzul ayat ini. Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih. Mereka bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat fanunajih, atau Allah jauh perlu munadat. Munadat dalam bahasa Arab panggilan bagi orang yang jauh. Munadat. Kalau munajat orang yang dekat. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kita bermunajat kepada Allah. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat, artinya tidak perlu kerasin suara, tidak perlu teriak-teriak, karena Allah sudah dekat. Munajat namanya kalau bahasa Arab. Makanya ketika saya mendapatkan kata munajat dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya dari bahasa Arab. Munajat bahasa Indonesia sama munajat dalam bahasa Arab. Tapi punya makna. Kalau yang selama ini bapa ibu yang fahami barangkali daripada munajat, doa kan? Ada arti yang lain selain doa. Tapi kalau dalam bahasa Arab munajat, doa kepada Allah yang sangat dekat. Itulah artinya munajat, berdoa kepada Allah yang sangat dekat. Makanya disebut kata munajat. Beda sama munadat, terakhir T. Munadat itu adalah panggilan bagi orang yang jauh. Misal kalau ada orang jauh, bilang apa? Fulan, saya di sini. Kan dia jauh, biar dia perhatikan kita. Itu kalau dalam bahasa Arab nada. Nada panggil orang yang jauh supaya dia bisa mendengar kita. Sahabat bertanya, Rasul, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat atau Allah jauh perlu kami munadat? D dan terakhir T. Munadat. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab. Turunnya wahyu membawakan ayat ini, suratul Baqarah ayat 186.
Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya apakah aku dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni, atau jauh, jawablah fa inni qarib, aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, menijabah doa orang yang berdoa. Ini jaminan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jangan ada bahasa yang berkata doa aku tidak dijabah. Itu salah. Karena Allah berfirman, bahkan ada ikatan, yang berdoa kepada aku ijabah. Artinya apa? Yang tidak berdoa kepada aku, buat apa aku ijabah? Betul tak? Berarti Allah sudah kaitkan yang berdoa di, yang tidak berdoa tinggal anda milih. Tapi tidak boleh ada bahasa aku berdoa tapi kok kainnya diijabah. Oh, berarti salah kita. Tidak sesuai kalamullah, tidak sesuai ayat Al-Quran, bahkan tidak sesuai janji Allah, sebagaimana kita baca tadi di surat Ghafir, surah 40 ayat 60. Jadi jamaah sekalian, ketika berdoa, yakini doa itu bukan terpilih untuk seorang tertentu. Boleh minta doa sama orang salih, guru kita, ulama, kiai, habaib, boleh. Ketika kita berkesempatan jumpa mereka, tolong doain, semoga lancar, boleh. Tapi kalau sudah ketemu, dah mau berdoa, mau enggak? Ya harus mau. Masa tunggu-tunggu orang-orang yang salih datang baru kita minta? Atau kita capek cari ke sana kemari? Kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada orang salih, bagaimana? Masa tidak mau berdoa? Kalau tidak mau berdoa, itu justru tanda orang sombong. Berdoa dengan keyakinan Allah pasti ijabah. Jangan ada sedikit keraguan, apakah mau enggak Allah terima doa saya? Fantas enggak saya diterima doa? Perbuatan perilaku saya seperti ini. Jangankan doa kita, kira-kira siapa yang lebih jahat, kita atau setan? Hah? Oh, jawab dong. Oh, kalau ada yang jawab aku lebih buruk dari setan, na'udzubillah, ini kenal diri banget ini. Tak ada yang lebih buruk dan jahat daripada setan. Setan pernah berdoa, Allah ijabah doa ini. Apalagi kita. Setan yang sudah namanya seburuk makhluk, yang sudah terancam di masuk neraka, yang sudah berupaya untuk mengajak manusia masuk neraka, pernah berdoa. Tahu enggak doanya apa? Ketika dia menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam, Allah usir dia dari rahmannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ancam dia masuk neraka. Apa permintaannya? Dia minta satu, kalau memang seperti ini, ya Allah, mohon panjangkan umur saya sampai hari kiamat.